Margo 331. Kali ini ada yang berbeda kan? Biasanya hostnya cowok-cowok. Sekarang gue dong, Egy Juli. Oke, kali ini ada yang berbeda. Bintang tamunya sekarang itu ada salah satu seniman hebat juga ya. Manusia yang memanusiakan manusia. Wow. Oke, mau tahu gak siapa namanya? Namanya Om Nio. Yeay. Tapi gue sedih. Gue sedih banget karena gue cuma sebentar di sini. Soalnya bakal kembali lagi ke host aslinya. Ada Niki Lauda dan Om Bots. Oke, sampai ketemu next ya sama gue Egy Juli. Bye-bye. Halo, gue Nio Fals. Saksikan di Cerita Margo 331. Lo pasti suka. Oke. 2 hours later. Gue akan menyanyikan sebuah lagu yang ciptaan Iwan Fals. Yang mengkritik, sebenarnya bukan kritik sih. Teguran kepada para pejabat yang sudah diberi jabatan yang harusnya amanah. Yaitu lagunya, kita dengarkan bersama-sama. Yap. Bosen gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti. Demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering, kerontang banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan alam hanya celoteh belaka, lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja. Jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti. Demi kantong pribadi, tak ingat rezeki generasi nanti. Itu sentuhan, teguran buat para pejabat yang harusnya amanah kepada rakyat Indonesia. Balik lagi. Buat kita semuanya. Balik lagi. Ke Cerita Margo 331. Tambah istimewa, kali ini kita kedatangan seorang hebat ya. Yang kita tunggu-tunggu. Om Nio Fals atau Om Nio Suprapto. Om, sehat Om, kabarnya Om? Yes. Ini kita tunggu-tunggu sebenarnya ya. Karena Om Nio selain musisi juga penggerak atau aktivis ya yang bergerak buat teman-teman musisi semua ya di seluruh Indonesia di bidang kemanusiaan. Yang mencoba untuk memanusiakan manusia. Yes. Tepuk tangan nih. Itu yang buat di komunitas itu harusnya seperti Om Nio ini harus ada terus. Kudu menjadi contoh.
kudu menjadi contoh. Ini Om Nio pionirnya. Ya. Gitu. Iya, benar. Di samping itu beliau juga suka menyanyi ternyata. Nyanyiannya nyanyian lagu Om Iwan Fals. Mirip, men. Lihat mukanya. Tolong di zoom. Luar biasa. Kalau ketemu sama Om Iwan sama Om Nio, kalau disandingin nih, Yes. sama Sami Mawon. KW 7. Om, Yes. senang banget, terima kasih nih atas kehadirannya di Cerita Margo 331. Gue langsung tanyain aja nih Om. Ya. Kenapa sih selain muka Om mirip sama Iwan Fals, ternyata Om Nio suka banget sama lagu-lagunya Iwan Fals, Om? Kalau mirip itu dari sananya ya. Kita nggak bisa mencetak sendiri. Itu harus Iya. dicetak dari Yang Maha Kuasa. Da- Tuhan, Om. Takdir Tuhan. Memang Cuma kebetulan banget jadinya ya. segala sesuatunya kan memang kita harus lakukan untuk apa? Kita sadar diri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita. Ya. Ya kan? Ya Allah, Selama amin. 9 bulan dalam kandungan dan dilahirkan antara hidup dan mati, kita kadang-kadang suka lupa sama orang tua kita yang begitu mulia. Sehingga berkah kita sebenarnya dari ucapan doanya orang tua Amin, kita, amin. gitu. Iya. Dan bukan secara kebetulan, selain emang mukanya mirip, perangai dan perilakunya mirip juga sama Om Iwan yang rebel dengan kemanusiaan ceritanya nih. Sosialitanya jiwa sosial. Jiwa sosialnya. Breh. Jiwa sosialnya untuk kemanusiaan sangat tinggi. Karena kalau gue lihat nih Om, lu terinspirasi banget nih Om sama lagu-lagunya Iwan Fals. Karena ceritanya kan tentang negara, tentang cinta sesama manusia, cinta dengan alam, dan cinta dengan Tuhan. Mana part yang paling lu suka Om di antara lirik-lirik Iwan Fals itu Om? Ya pertama-tama sih gue suka lihat seorang Iwan Fals yang low profile ya, walaupun dia anak seorang yang Jenderal, hebat lah, anak ya. Kalau kita bilang itu katanya nggak boleh Yes, disampaikan yes, lah. yes. Yang penting Iwan top dan gue ngefans banget sama dia karena apa? Jiwa sosialnya tinggi dan dia tidak sombong, selalu dia menghargai orang dan mengorangkan orang gitu loh. Itu aja. Dan kondisinya gue juga melihat lagu-lagunya sangat-sangat oke lah. Dalam kritikan-kritikan yang belum terjadi sudah dia bisa bikin itu lagu itu. Belum ada lagi nih seorang legend yang ataupun regenerasi yang menyampaikan pesan-pesan itu melalui musik. Mudah-mudahan ada yang ngikutin lagi. Iya. Berarti part yang tadi gue sebutin Om, cinta negara, cinta ke alam, cinta ke Tuhan, nggak ada yang lu pilih Om ya. Jadi lu semuanya suka ya? Jadi bukan, kalau gue bilang sih bukan cinta ya, Iya. sayang. Sayang ya, Kalau sayang. cinta itu nafsu karena kita emosional. Yes. Tapi kalau sayang itu sayang ke orang tua, sayang ke kakak, ke adik dan semuanya, semua kita sayang. Gitu loh. Iya, iya. Dan itu akan lebih langgeng. Kalau Iya. misalnya cinta itu cuma nafsu doang. Ya, sayangin aku dong. Yes. Om, sejak kapan Om sampai dari kapan sih mengagumi Iwan Fals Om? Sampai tahu akhirnya sampai kayak 11-12 nih sampai sekarang nih. Ya beda-beda tipis lah. Dia 61, gue 60 sekarang. Iya. Ya jadi sosok Iwan itu gue kenal itu waktu dia di IKJ. Oh, Ikatan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki gitu loh. Ya, di situ gue lihat dia setiap habis nyanyi kabur, karena takut ditangkap gitu. pada zaman Orde Baru ya. Ada Orde Baru, kritikannya dia Iya. hebat. Gitu. Ada Supersip tuh Om pada Ada waktu itu ya. seperti- itu dari kritikan lagu-lagunya dia Om ya, yang bisa bikin semua orang jadi gimana ya? Jadi kayak pengen jadi kayak rebel. Sebenarnya dia tidak ada niat untuk ngeritik. Cuman yang ngerasa dikritik aja, yang merasa bersalah dia yang kepusing sendiri. Seperti itu kan Iya. ada, benar. Jadi jiwanya tuh langsung kayak Mengalir Iya, nih. mengalir. Kayak kali di belakang. Iya. Sebenarnya ini contoh buat para seniman ya, bahwa Iya. kita menciptakan satu lagu adalah yang pernah kita alami di depan mata kita. Ya. Itu yang dilakukan oleh Iwan dan dia merasakan ada penzoliman kepada rakyat sehingga dia sampaikan ke dalam musik itu sehingga dia bisa memberikan apresiasi memberikan inspirasi kepada masyarakat agar kita tetap bersatu, jangan kita terpecah belah dengan segala macam permasalahan. Tuh dengerin tuh.
apa di apa namanya jangan sampai dihancurin lah. Iya. Iya. Sampai dihancurin kayak gitu. Kebanyakan tuh orang-orang melihat kesalahan orang lain paling gampang. Tapi introspeksi diri itu paling susah. Yap. Ya, jadi kalau kita mau menyalahkan orang lain sudah belum diri kita benar. Nah. Nah, ini yang harus kita tanamkan dan kita harus Pesannya, Om, rubah. Iya. Harus rubah seperti itu. Ya, mudah-mudahan Iwan selalu diberi kesehatan dan kita bisa Amin, sinergi. Cuman memang agak-agak susah ketemu beliau ini karena memang terlalu banyak fansnya dan kita juga ngefans ya. Akhirnya kita buatlah Ngerti lah. acara-acara tribute Fals buat Bung Iwan dan membuat fan-fansnya itu bisa kangen. Inspirasi dan kangen ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat Iwan Fals dan Om Nio. Yes. Mudah-mudahan ini pasti karena kita ini Om Iwan bisa ngelihat Iya dong. kan apa yang Om Nio bicarakan, apa yang Om utarakan, ya mudah-mudahan sih bisa Sampai nyampe. sampai ke sana. Tapi jangan salah nih. Om Iwan Fals itu senior gua di kampus gua ISIP. Iya. Dan gue tahu sekali tuh tempatnya di ISIP itu dekat pohon dia. Dia agak ke dalam. Dia masuk gang, di sebelah gang itu sebelah FISIP ada tempat kos-kosan dia agak di tinggi tuh dekat gang. Sih memang apa buat zaman dulu tuh kampus memang paling keren. Tapi gue suka gaya lu tuh. Ya. Balik lagi Om, balik lagi. Nek, ternyata lu suka nyanyi juga. Dari kapan Om lu suka nyanyi Om? Nah, Nah, kalau suka nyanyi mungkin dari kecil kita juga dinyanyikan Indonesia Raya, ya kan, nyanyiin Indonesia, lagu-lagu kebangsaan kita udah belajar dari SD kan. dari SD ya. Dari SD kita udah bisa nyanyi, semua juga rasa bisa nyanyi. Iya, Cuman tergantung dari kemauannya, mau di seperti apa gitu kan. iya. Gitu loh. Jadi kalau nyanyi semua orang juga bisa nyanyi kok. Mau itu ngarang atau gimana atau fals ya, itu yang penting bisa bersuara kan, itu aja. Intinya inspirasi lu mau menyanyi, menyuarakan sesuatu hal yang ada di depan mata kita nih tentang kehidupan sejak SD. Ya sebenarnya gue juga nggak tahu kalau misalnya gue bisa nyanyi. Iya, Jadi iya, gue iya. bisa nyanyi itu sejak gue kenal sama vokal rock Indonesia Wah. di Depok. Itu yang gue bikin gue bisa nyanyi. Vokal rock Indonesia suaranya. Yes. Wow. Ngomong-ngomong udah punya ada karya belum yang buat Kalau gue kasih karya-karya musik berarti gue mengambil alihnya dari apa kreativitas dari anak muda gue ambil alih. Jadi kan umur gue udah 60 ya. Jadi berilah kesempatan kepada regenerasi harus lebih baik daripada kita. Nick, ntar dulu Nick. Ini kue doang nih kosong melompong, minum aja, kesian nih bintang tamu kita. Woi Julia, Jul, kasih minum dulu Jul. Wih, kasih minum dulu dong. Wih keren. Ini dibilang teh poci yang agak tinggi. Ya. Thank you Yul. Wede, biar nggak kosong nih. Wih. Thank you. Lagi nih sama Eke Juli. Aku cuma lewat doang tadi. Nyatu di sini. Ih. kamu anak mana sih? Ya. Ada papi aku. Thank you Yul. Hai guys. Ada cover mic nih. Spesial untuk Cerita Margo 331 dari Om Ajisan. Wih. Thank you. Ya. Thank you buat Om Ajisan. Semoga sehat selalu, panjang umur dan tetap semangat. Ya. Untuk Om Nia. Ya. Ih, iklan mulu deh. Untuk Om Gu. Wih, merah putih nih Indonesia. Wih. Indonesia. Kalian kalau nggak mau, aku bisa dulu ya. Dadah. Thank you. Oke, thank you. Thank you Juli, thank you Juli. Thank you Jul. Ya sekilas info dari Juli, emang kosong tadi nih meja nih. Meja kita kosong, Om Nio bintang tamunya belum dikasih minum teh. Minuman rakyat deh. Balik lagi nih ke meja. Tekonya juga oke nih. Ya, jadul Om. Masa Balik lagi nih ke teko burik ya. Tadi lu suka nyanyi, ya nggak tahu juga ternyata dari kecil udah emang diajarin nyanyi ya sama Iya. ibu. Udah dininabobokan dari bayi sebetulnya Iya. kita ya. Ternyata itu menjadi bagian dari part
hidup lo Om ya. Amin, amin. Iya. Yes, 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 yes. Ah, ini ada kabar baik juga nih. Ternyata Om Nio selain suka cover lagu Iwan Fals, ternyata Om Nio punya gerakan rakyat Nusantara yang peduli terhadap musisi Indonesia nih Om. Ternyata pas Covid kemarin teman-teman musisi dan pekerja seni yang lain terbantukan. Boleh ceritain Om. Ya sebenarnya kalau kita ceritakan itu menjadi apa ya, menjadi riba ataupun Ya. kayaknya apa yang sudah kita lakukan kayaknya kita harus mencari pamrih. Padahal tujuan kita tidak seperti itu, tujuan kita melihat bahwa dalam pembagian sembako kemarin itu sebenarnya tidak sampai kepada orang yang berwenang. Ya. Sementara pimpinan kita ini presiden kita lah ya. Ya. Begitu antusias untuk memperhatikan rakyatnya. Jadi apapun yang dia lakukan tidak akan sampai ke bawah tanpa bantuan kita semua. Amin. Makanya gue bikinlah gerakan rakyat Nusantara, Ya. rakyat bergerak seluruh Nusantara sebagai mitra pemerintah sahabat rakyat. Amin. Terima kasih Pak Jokowi. Ya. Salurannya saya sampaikan kepada seniman-seniman yang ada di Depok yang mereka memang belum mendapatkan hak-haknya mereka. Betul. Amin. Tapi gerakan itu bukan hanya sampai di sini aja Om ya. Kita harus terus. Gerakan Rakyat Nusantara itu tidak Terbatas. di bawah partai. Kita Ya. independen. Independen memang dari rakyat untuk rakyat. Karena di situ rakyat bergerak seluruh Nusantara sebagai mitra pemerintah sahabat rakyat. Tugas kita adalah mensosialisasikan program jangka pendek menengah dari pusat, desa maupun kota. Sehingga ke masyarakatnya itu kita sampaikan sosialisasi mengenai programnya. Kedua, kita sebagai sahabat rakyat. Sebagai sahabat rakyat itu kondisinya menampung aspirasi-aspirasi rakyat yang mana permasalahan-permasalahan yang ada biar sampai kepada masyarakat. Dan kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita harus kerja bersama-sama. Wih. Yang Gotong royong, Om ya. Iya, kerja bersama karena yang ada itu para pejabat yang sudah mendapatkan posisi jabatan yang harusnya amanah, Ya. dia kerja sama, bukan kerja bersama-sama. Ya. Kerjasama antara saya sama Mas Budi, yang lainnya Ya. saya manfaatin. Yeah. Tapi kalau kerja bersama-sama, siapapun jabatannya, siapapun orangnya, Ya. dia penting buat orang lain, itu akan sejahtera rakyat Indonesia semuanya. Amin. Amin. Ya. Amin. Nah, tapi ini ada pertanyaan penting banget nih dari gue nih, Om. Kenapa musik itu menjadi apa sih arti musik buat hidup lo, Om? Sekarang kalau kita bicara langsung, itu Ya. bisa niat baik kita itu bisa dianggap tidak baik karena Ya. menyinggung perasaan. Tapi kalau misalnya kita bicara melalui musik, melalui seni, ini akan membuat orang lebih Cair, lebih Om, ya? mengenal dan cair, Ya. gitu loh. Makanya jangan sembarangin ya para seniman musisi, walaupun Ya. mungkin ya kalau kita lihat ada kesalahan juga musisi itu. Satu, Ya. Harus ngaca, tidak Om, ya? on time dalam segala hal. Dalam dia latihan, dalam segala macamnya merasa dia paling hebat. Padahal yang lebih hebat adalah Tuhan. Tidak ada Ya. lain. Gitu. Ya. Yang hakiki adalah Tuhan. Iya, Pak. Kita ikhtiar, Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, gitu loh. Waduh, gila. Universal. Buat ngebalancein semuanya. Yes. Ya. Nick. Pesannya apa sih, Nick? Tanya, Nick. Karena gue bilang sama harapan buat Indonesia sama kita semua nih. Komunitas kita. Kalau musisi komunitas yang ada, yang gue inginkan adalah, bukan gue inginkan, kita semua yang menginginkan Ya. bahwa kita harus kerja bersama-sama. Ya, Tidak ada yang paling hebat. Ini kadang-kadang merasa main bassnya gitu keren, main drumnya keren, main itu keren. Semuanya merasa gue paling hebat. Begitu latihan datangnya telat, ya kan? Gimana? Nggak konsisten. Nah ini yang harus kita lakukan profesional waktu dan ya kita juga nggak bisa melarang namanya seniman ya bos. Dia mempunyai kelebihan masing-masing. Bagaimana kita menyadarkan? Makanya di Gerakan Rakyat Nusantara itu adalah tugasnya bagaimana menyatukan antara teori dan praktek. Jago praktek tapi nggak bisa teori, jago teori nggak bisa praktek. betul.
Jago main gitar tapi nggak bisa main drum, jago main drum nggak bisa nyanyi. Nah ini kan harus sinergi semuanya. Setuju banget. Gitu loh, Bos. Setuju. Tetap tepuk semangat tangan. buat musisi. On time tetap berkarya. Yes. Yes. Kenal waktu. Ya. Harus Dan jaga itu. dan jangan baperan. Ya. Hah? Baper dalam karena apa? Sikon yang Ya. membuat jadi baper. Padahal Ya. dia nggak baper. Cuman kita harus sadar diri dan kita harus ngemong semuanya itu menjadi satu keluarga besar. Diri Ya. masing-masing ya. Kenapa? Sadar diri dan mensyukuri apa yang sudah kita terima yang ada sekarang ini gitu. Oke. Om Nio, Yes. Niki, Om Nio terutama thank you nih ya. Yes. Atas masukan-masukannya, pencerahan-pencerahannya. Kalau masukan gue nggak setuju. Ah, yang jadi- ada saran pendapat. Oke. Kalau masukan bermacam-macam image. Ya, ya, ya. Oke. Ceritanya nih akan berpart-part nantinya ya. Tapi cukup di sini dulu. Thank you banget nih Om Nio atas saran dan pendapat. Dan Yeah. tadi gue salah, gue bilang masukan ya. Gue laki bos, jangan lu masukin. Salah masuk Tar. Makasih banget. Sama-sama, Iya. Niki. Siap. Hadir di sini Siap. berbagi cerita di Iya. sini di cerita Margo 331. Semoga kita di sini sehat semuanya. Sukses Amin, selalu. Ya. amin. Tetap berkarya nih ya. Kita berkarya. berkarya. Jangan Ya. sampai. Oke, stop. Jangan lupa Jangan lupa saksikan cerita Margo. di channel. Cerita Margo 331. Oke, satu lagi lagu yang gue lihat maknanya begitu cinta dengan segala sesuatunya. Jadi kalau bilang cinta itu sebenarnya nafsu. Yang harus kita lakukan adalah rasa sayang terhadap seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Dan gue akan diiringi oleh sahabat gue nih, Iap. Dia jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta untuk acara ini. Thank you Iap. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Oke, thank you.